Gadis ini sedang berendam dengan santai di bak mandi. Tiba-tiba menemukan pencuri di dalam rumah. Tapi dia tidak peduli sama sekali. Sebaliknya, ketika pencuri melihatnya, dia takut pada seluruh lingkungan sekitar. Saat pencuri melihat Daisy, dia sangat tenang. Dia merasa sangat terkejut. Berpikir, apakah orang-orang begitu santai akhir-akhir ini? Bahkan pencuri yang masuk ke dalam rumah pun tidak memperhatikan. Jika kamu melakukan itu, aku akan kehilangan muka lo. Daisy hanya bilang ambil apapun yang kamu mau. Saat kamu kembali, tutup saja pintunya untukku. Mendengar ini membuatku semakin merasa aneh. Saat ini dia melihat botol obat di atas meja. Sekarang aku sadar Daisy bunuh diri. Lihat nama obat di botolnya. Bukankah ini vitamin? Mendengar itu dan langsung berdiri. Ternyata aku salah minum obat. Pantas saja aku belum mati. Jadi dia berlari ke lemari obat lagi untuk mencari. Tapi setiap momen tertulis di pintu lemari. Bantu dia memilih ramuan yang tepat. Membuka botol obat dan meneguk semuanya ke dalam mulutnya. Lalu kembali dan terus mandi. Dan menyuruh menutupi pintu. Melihat itu, aku hanya perlu melakukan hal yang sama. Bawa semua barang berharga ke dalam mobil. Tapi itu belum lama. Mobilmu berhenti. Mungkin karena hati nurani. Setelah berpikir sejenak, akhirnya kembali ke kamar Daisy. Gunakan tanganmu untuk mengambil obat untuknya. Setelah Daisy memuntahkan semua obat padanya, dia pergi tidur untuk beristirahat. Agar dia tidak berpikiran bodoh lagi. Dia memutuskan untuk tetap di sini. Mulai menikmati kehidupan orang kaya. Semua yang ada di sini membuatnya merasa sangat bersemangat. Memang benar orang yang punya uang itu berbeda. Gunakan semua barang asli. Malam hari makan popcorn. Daisy terbangun dari mimpi. Dia menemukan bahwa dia belum mati. Lalu tanya Hori, "Kenapa kamu belum ganti bajuku?" "Khawatir berapa banyak uang yang akan merugikanmu, tahu?" "Jelaskan, saya khawatir Anda akan melakukan sesuatu yang bodoh. Itulah sebabnya aku bertahan. Ditambah lagi jeruk balimu terlalu besar. Saya khawatir saya tidak bisa mengendalikan diri. Makanya aku ganti baju." Daisy langsung turun sambil memegang sebotol wine dan meneguknya. Setelah beberapa saat suasana hatinya berangsur-angsur stabil. Pada titik ini saya berani bertanya mengapa dia ingin bunuh diri. Jadi Daisy orang kaya. Karena pacarnya dan sahabatnya memberinya klakson. Dalam keputusasaan aku ingin meninggalkan dunia ini. Tetapi sesaat kemudian Daisy bergegas keluar untuk menelepon. Melihatnya depresi. Mengetahui bahwa Daisy sangat terluka. Begitu saja dia diam di sisinya. Pergi ke kamar mandi bareng, nonton film bareng sambil minum alkohol. Secara bertahap mulai bergetar. Ini pertama kalinya dia merasakan perasaan itu. Tapi saat Daisy terbangun, dia mulai menyalahkannya. Karena dia serius mempengaruhi dia untuk bunuh diri. Dia diusir dari rumah. Tapi dia tidak mau menyerah begitu saja. Untuk membuatnya bahagia, dia secara proaktif menawarkan untuk memasak makan malam untuknya. "Jika setelah makan kamu masih ingin mati, aku tidak akan menghentikanmu lagi." "Tidak mungkin." Daisy hanya dengan enggan menyetujuinya. Mereka pergi berbelanja bersama. Dalam perjalanan melihat pemandangan yang indah. Nikmati udara segar. Suasana hati Daisy sedikit lebih baik lagi. Dua orang tertawa dan berbincang gembira. Seperti pasangan. Pulang dan pergi ke dapur untuk menyiapkan makanan. Ini makanan pertamanya dan Daisy. Harus ada formalitas. Jadi aku berlari ke mobil untuk mengambil jas yang kucuri untuk diganti. Daisy cantik sekali hari ini. Dia juga lumayan. Kedua orang itu saling memandang dan tersenyum bahagia. Di bawah cahaya lilin semuanya menjadi sangat romantis. Daisy bilang dia belum pernah menikmati makan malam romantis seperti itu. Malam itu kalian berdua berbincang dengan sangat gembira. Daisy memberitahunya padahal dia sudah punya pacar. "Tapi aku tidak pernah diperlakukan jujur oleh pacarku. Dia memberi banyak tapi tidak mendapat banyak imbalan.
Sekarang aku cukup bodoh untuk bunuh diri karena orang jahat. Aku merasa hidupku sungguh sial. Setelah mendengarkan, undang saya untuk menari sebuah lagu. Nikmati dunianya sendiri. Dia bahkan bermain catur dengannya. Lihat dia bermain game. Dua orang bernyanyi bersama. Lalu melompat ke kolam untuk bermain. Malam itu mungkin adalah malam yang paling membahagiakan dari Daisy sejauh ini. Hanya ingin membuktikan kepadamu bahwa hidup ini masih memiliki banyak hal baik. Jadi kita harus hidup bermakna. Bahkan jika sebelumnya kamu tidak bahagia, bukan berarti nantinya tidak menyenangkan. Tapi Daisy terus memikirkan mantannya. Terjebak dalam situasi negatif lagi. Dia mulai menyalahkan Harry lagi. Kamu tidak boleh merampas hakku untuk bunuh diri. Kamu tidak seharusnya menceramahiku tentang moralitas. Setelah berbicara, dia mengeluarkan ponselnya untuk menelepon mantan kekasihnya. Silakan kembali. Melihatnya seperti itu sungguh mengecewakan. Rasanya seperti dia putus asa. Jadi memutuskan untuk pergi dan melihat Harry benar-benar pergi. Daisy tidak ada harapan. Dia ditinggalkan lagi. Kali ini dia benar-benar tidak ingin hidup lagi. Tidak lama setelah pergi, aku mulai mengkhawatirkan Daisy. Lupakan saja, aku hanya pencuri, siapa yang bisa kuselamatkan? Tetapi pada akhirnya dia masih belum bisa lulus ujian hati nurani. Dia sangat mencintai Daisy. Segera berkendara ke sana. Lalu segera mengetuk pintu. Tapi terus menelepon tapi tidak ada yang menjawab. Tiba-tiba melihat Daisy di danau. Tanpa ragu, dia melompat turun dan menggendongnya. Tetapi saat ini Daisy sudah tidak bernapas lagi. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak pergi. Tiba-tiba Daisy terbangun. Untungnya dia menyelamatkan nyawanya lagi. Dia membuatkan cangkir untuk Daisy. Lalu berbalik dan bersiap untuk pergi. Tapi kali ini Daisy menahannya. Tidak ingin melepaskanmu lagi. Dia berbaring diam di pangkuannya. Merasakan rasa aman yang belum pernah ada sebelumnya. Itulah yang tak pernah diberikan mantan kekasihnya pada sinar matahari pagi yang menyinari wajah Daisy. Memandangnya seperti menemukan makna hidup. Dia memutuskan untuk mencuci tangannya dari pedangnya. Hidup damai di samping Daisy. Saat ini mantan pacar Daisy membawa kembali kekasihnya saat ini. Dia berkata pada Harry, "Daisy paranoid. Villa ini bukan miliknya. Yang milikku." Tanpa ragu, kami memihak Daisy. Bukankah itu hanya sebuah rumah? Dia bersorak dan menghadapi orang ini. Dan bahkan sahabatnya mengkhianatinya. Kali ini Daisy tidak menghargai perasaan apapun lagi. Dia dengan keras memarahi sahabatnya. "Aku memperlakukanmu dengan sangat baik. Apapun yang bagus, silakan bagikan dengan saya. Tapi kamu diam-diam mengencani pacarku di belakangku." Lalu memarahi mantan pacarnya. Kedua orang itu tidak bisa berkata apa-apa. Daisy lalu masuk ke mobil Harry dan pergi dengan santai. "Bawa dia pulang. Ketahuan rumahku dirampok oleh kaki tangan. Cukup beruntung mencuri pacar. Juga dianggap tidak sia-sia."